Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai matematika Al-Quran. Pembahasan pertama mengenai Al-Quran antisipasi ke depan. 1. Umur alam semesta. Mohammed Asadi dalam bukunya The Grand Unifying Theory of Everything mengatakan bahwa umur alam semesta antara 17 sampai 20 miliar tahun. Sedangkan Profesor Jean-Claude Butler dari Collège de France menyatakan bahwa umur alam semesta kira-kira 18 miliar tahun. Dalam Al-Quran ada dua ayat yang mengindikasikan perhitungan alam semesta selain makna relativitas waktu, yaitu surat As-Sajdah surat ke-32 ayat 5 dan surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 4. Sesuai dengan surat Al-Ma'arij, dapat dicatat bahwa Al-Quran tidak mengatakan 50.000 tahun waktu bumi, karena waktu ini adalah waktu relatif di suatu tempat di langit, di mana satu hari sama dengan 1.000 tahun waktu bumi. Hari relatif tersebut merupakan umur alam semesta di mana sistem tata surya manusia berada. Konversi waktu relatif alam semesta yaitu 50.000 dikali 365,2422 adalah 18.262.110 hari. Satu hari relatif di suatu tempat di alam semesta, di tempat malaikat melaporkan urusannya sama dengan 1.000 tahun di bumi, yaitu 18.262.110 dikali 1.000 adalah 18.262.211.000 tahun atau 18,26 miliar tahun. Dengan demikian, umur alam semesta relatif adalah 18,26 miliar tahun. 2. Metonic cycle. Kata-kata dalam Al-Quran mempunyai makna yang bertingkat. Beberapa kata mempunyai arti langsung, tetapi yang lain tidak atau belum tentu. Misalnya saja, kata yang berarti bulan adalah syahr. Dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 12 kali. Ini sesuai dengan 12 bulan dalam satu tahun. Sedangkan kata yang berarti hari adalah yaum, yang disebutkan 365 kali dalam Al-Quran. Ini juga sesuai bahwa satu tahun rata-rata sama dengan 365 hari. Tetapi kata yang berarti tahun yaitu sana disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 19 kali. Angka 19 atau 19 tahun adalah satu periode di mana posisi relatif bumi dan bulan kembali ke posisi semula secara berulang setelah 19 tahun kemudian. Siklus ini ditemukan oleh Meton orang Yunani dan disebut dengan Metonic cycle. Pembahasan yang kedua mengenai matematika dan bilangan prima. Bilangan prima dan rencana penciptaan. Para ilmuwan sudah lama percaya bahwa bilangan prima adalah bahasa universal yang dapat dimengerti oleh semua makhluk atau spesies berintelijensia tinggi sebagai komunikasi dasar antar mereka. Bilangan lain yang perlu diketahui adalah sisa dari bilangan prima, yakni bilangan komposit, kecuali angka 1. Dengan kata lain, bilangan komposit adalah bilangan yang terdiri dari minimal 2 faktor prima. Selain itu, dikenal pula bilangan khusus, yang disebut prima kembar, yaitu bilangan prima yang angkanya berdekatan dengan selisih 2, misalnya 3 dan 5, 5 dan 7, 11 dan 13, 17 dan 19, dan seterusnya. Salah satu bilangan prima yang dipandang misterius atau unik adalah bilangan 19. Meskipun Pythagoras, Euler, dan Gauss telah lama memikirkannya, tetapi struktur kompleks ini tetap juga belum diketahui jawabannya. Bilangan unik lainnya adalah 81. 81 spesifik karena 19 ditambah 81 adalah 100, dan jumlah angka-angka pembentuknya adalah 19, yaitu 1 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 1 adalah 19.
Selanjutnya, pembahasan ketiga mengenai kodetifikasi bilangan prima. 1. Segala sesuatu dengan hitungan yang teliti. Dalam surat Al-Jin ayat 28, esensi ayat tersebut adalah bahwa ilmu Tuhan meliputi segala sesuatu, tidak ada yang tertinggal. Al-Quran menjelaskan bahwa untuk menambah keimanan para pembaca kitab, Yahudi, Kristen, Islam, dan lainnya, maka Al-Quran memberikan kita enkripsi atau kode bilangan 19. Angka 19 menjadi perumpamaan yang aneh atau masal bagi para ilmuwan yang membaca Al-Quran, karena ditemukan ratusan struktur matematis yang berhubungan dengan bilangan prima. 1. Struktur utama. Struktur matematis Al-Quran sangat bervariasi, tetapi yang penting diperlihatkan adalah struktur bilangan prima kembar 19. 2. Struktur pertama. Struktur pertama berhubungan dengan jumlah surat dan banyaknya juz dalam Al-Quran. Jumlah surat di dalam Al-Quran adalah 114. Angka 114 adalah angka ajaib, karena bilangan prima ke-114 adalah 619, dan 114 adalah 6 dikali 19. 3. Struktur kedua. Ditemukan kode-kode tertentu sebagai pengawasan paritas. 4. Struktur ketiga. Parity check juga ditemukan dalam pembagian nomor surat dengan jumlah ayatnya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Al-Quran dengan 114 surat terbagi menjadi dua susunan, yaitu 57 surat yang homogen, di mana nomor suratnya sama dengan jumlah ayat yang dikandungnya, yaitu genap-genap atau ganjil-ganjil, dan 57 surat yang heterogen, di mana nomor suratnya berlawanan dengan jumlah ayatnya, yaitu genap ganjil atau ganjil genap. 5. Struktur keempat, berpasangan sempurna dan simetris. 6. Struktur kelima, hanya ada 19 surat, tidak lebih tidak kurang dari 114 surat, di mana jumlah nomor surat dengan nomor ayatnya merupakan bilangan prima. 7. Struktur keenam, jumlah 19 surat yang pertama dari surat dengan jumlah ayat-ayat bilangan prima merupakan kelipatan 19. 8. Struktur ketujuh, Al-Quran juga terbagi menjadi 29 surat dengan sisipan huruf di permulaan surat atau fawatih, suatu kombinasi misterius dari abjad seperti nun, shod, alif, lam. Dan sisanya 85 surat dengan faktor prima 5 dan 17 tidak mempunyai sisipan huruf. Berhubungan dengan perintah sholat, yaitu 5 kali sehari berjumlah 17 rakaat. 2. Surat Al-Ankabut. Penengah, sistem heksagonal, gelembung alam semesta. Surat Al-Ankabut, surat ke-29 atau laba-laba atau surat penengah, karena terletak di tengah-tengah surat Fawatih, urutan ke-15. Dalam matematika, bilangan 29 adalah bilangan prima kembar dengan pasangan 31. Bagian paling menarik dari surat ini adalah hubungan antara rumah laba-laba yang berbentuk heksagonal atau bersudut 6 dengan bilangan prima kembar, serta hipotesis susunan banyak alam semesta. Bentuk heksagonal dengan segi 6 bersudut 60 derajat adalah bentuk geometri yang paling efisien dalam memanfaatkan semua area yang ada, karena dengan volume yang sama tetapi didapat dengan jumlah keliling yang paling sedikit dibandingkan bentuk segi lainnya, misalnya segi 8 atau segi 5. Hipotesis dari para ahli kosmos di Inggris, misalnya Sir Martin Rees, mengatakan bahwa bentuk banyak alam semesta seperti tersusun dari atau dengan ukuran yang sama sebuah gelembung kecil yang dikelilingi 6 gelembung-gelembung lainnya, sehingga menjadikan bentuk yang paling kompak dengan pola heksagonal. Sebagian besar astrofisikawan percaya bahwa susunan multi alam semesta atau alamin mengambil pola heksagonal di mana gelembung atau bubble tengah dikelilingi oleh 6 gelembung lainnya dengan ukuran sama.
Pembahasan terakhir mengenai struktur ayat dan kata. 1. Kalimat basmalah. Secara struktur, berhubungan dengan 29 surat berinisial dengan bentuk 10 ditambah 19. Kalimat ini dikenal pula dengan kalimat basmalah. Kalimat basmalah mempunyai 4 kata dan 19 huruf Arab yang tersusun secara sistematis. Kalimat basmalah dalam Al-Quran berjumlah 114 atau 6 dikali 19. Setiap surat memuat kalimat pembuka basmalah, kecuali surat At-Taubah, surat ke-9. Tetapi dalam surat ke-27, yaitu surat An-Naml yang artinya semut, terdapat 2 kalimat basmalah, yaitu dalam ayat 30. 2. Penempatan nomor surat dengan huruf Qaf. Inisial huruf Qaf dalam Al-Quran sangat spesifik. Boukdib menemukan susunan yang dikategorikan sebagai sistem parity check. Inisial huruf Qaf juga menunjukkan kodetifikasi hubungan nomor surat, huruf Qaf, dan jumlah ayat surat tersebut. Huruf Qaf sebagai ayat tersendiri dimuat dalam surat nomor 42 pada ayat 2, yaitu surat Asy-Syura yang artinya musyawarah. Sedangkan pada surat nomor 50 atau surat Qaf, huruf tersebut bukan ayat tersendiri, dicantumkan pada permulaan ayat pertama. Jumlah huruf Qaf masing-masing surat adalah 57, atau jumlah seluruhnya 114. Sama banyaknya dengan jumlah surat pada Al-Quran. Surat nomor 42, yaitu surat Asy-Syura, terdiri dari 53 ayat. Jumlah nomor surat dan ayatnya 42 ditambah 53 adalah 95, atau 19 dikali 5. Surat nomor 50, yaitu surat Qaf, terdiri dari 45 ayat. Jumlah nomor surat dan ayatnya pun seimbang. 50 ditambah 45 adalah 95, atau 19 dikali 5. 3. Hubungan basmalah, nomor surat, dan jumlah ayat. Sebagaimana diketahui, dalam 114 surat terdapat 30 nomor surat yang merupakan bilangan prima, dan 32 surat dengan jumlah ayatnya merupakan bilangan prima. Kalimat basmalah diketahui memegang peranan yang sangat penting ketika nomor surat maupun ayat-ayatnya merupakan bilangan prima. Pemakaian kalimat basmalah dalam struktur enkripsi Al-Quran adalah sebagai pembuka, penyeimbang, dan pelengkap melengkapi jumlah ayat, menyeimbangkan surat dan ayat bentuk bilangan prima, serta sebagai ayat pembuka setiap surat. 4. Penyebutan angka-angka. Hanya 30 bilangan saja yang disebut dalam Al-Quran, yaitu seperti yang telah dituliskan dalam PowerPoint. Jumlah angka tersebut 162.146 atau 19 dikali 8.534. Penyebutan angka 30 dalam Al-Quran hanya 2 kali, yaitu diposisikan pada surat Al-A'raf yang artinya tempat tertinggi, atau Quran surat ke-7 ayat 142, dan surat Al-Ahqaf yang artinya bukit-bukit pasir, atau Quran surat ke-46 ayat 15. Jika dihitung jumlah digit nomor surat dan nomor ayatnya, maka jumlahnya adalah 7 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 5 adalah 30. Bilangan prima adalah bahasa universal yang dapat dikomunikasikan antara makhluk-makhluk yang berintelijensia tinggi. Menurut mufasir modern, angka 19 berhubungan dengan kata wahid dalam Al-Quran atau berhubungan dengan simbol keesaan Tuhan, di mana jumlah nilai gematrikalnya tiap huruf atau wahid atau al-jumal adalah 19 juga. Mufasir modern seperti Dr. Thorik mengatakan, W adalah 6, A adalah 1, H adalah 8, D adalah 4, total 19. Sekian yang dapat saya presentasikan mengenai matematika Al-Quran. Terima kasih.